Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Salam dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini hari Selasa 22 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Kita diingatkan untuk selalu menjaga keseimbangan antara urusan jasmani dan rohani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi pada waktunya akan binasa. Sebaliknya, barang-barang surgawi bersifat kekal. Tuhan, kami mohon, kuatkanlah iman kami, agar kami selalu tekun dalam iman dan setia menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu. Terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah jagalah keseimbangan antara urusan jasmani dan rohani. Pada satu sore, saya membaca satu cerita tentang seorang pengusaha muda yang sangat sukses. Dia bekerja begitu rajin siang malam. Dia juga rajin berolahraga, makan makanan bergizi, dan minum selalu teratur. Banyak orang memuji kehebatan pengusaha muda ini. Orangnya pintar dan cekatan.
Tetapi pada suatu hari, istri, anak-anak, dan pegawai perusahaan sangat kaget karena pengusaha muda ini tiba-tiba meninggal. Satu pukulan besar untuk istri, anak-anak, dan para pekerja perusahaan. Apa penyebab kematian? Katanya karena kelelahan, kurang tidur, kurang istirahat. Katanya ia hanya tidur 2 atau 3 jam sehari. Selebihnya hanya kerja. Ia lebih memusatkan perhatiannya pada kerja agar perusahaannya berhasil. Sementara kebutuhan tubuh untuk istirahat tidak diperhatikannya. Dia selalu makan makanan bergizi, tetapi tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup. Ia rajin berolahraga, tetapi tidak beri waktu yang cukup bagi tubuhnya untuk beristirahat. Keterikatan pada program dan kesuksesan perusahaan selalu menjadi prioritas utama, sementara menjaga kebutuhan tubuh yang sehat tidak diperhatikan. Karena ketidakseimbangan antara kebutuhan mental, emosional, dan fisik, maka bagian yang lemah dan tidak diperhatikan harus menyerah, gagal menjalankan tugasnya secara maksimal. Pengusaha muda meninggal. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mendengar orang memuji dan mengagumi bait Allah Yerusalem yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Tetapi Yesus mengingatkan mereka, katanya, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lewat peringatan ini, Yesus secara tidak langsung mau mengingatkan para pendengar akan beberapa hal penting. Yang pertama, bait Allah, gedung fisik, akan dihancurkan oleh musuh. Dan benarlah yang terjadi. Tahun 70, kota Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi. Tentara Romawi dipimpin oleh Titus mengepung dan menaklukkan kota Yerusalem. Bait Allah, gedung, dihancurkan. Yang kedua, keindahan dan keagungan duniawi hanya bersifat sementara. Akan tiba waktunya jadi pudar dan tidak bertahan lagi. Pada waktunya akan hancur. Yang ketiga, manusia harus selalu berjaga-jaga karena ada orang yang menyesatkan orang lain. Dan yang keempat, Yesus juga mengingatkan para pengikutnya untuk selalu tekun dalam iman dan prioritaskan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Iman dan karya amal akan menjadi jaminan keselamatan di dunia akhirat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, jagalah keseimbangan antara kebutuhan biologis, emosional, mental, dan rohani. Ingatlah selalu bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi pada waktunya akan hancur, tetapi yang bersifat surgawi akan hidup selama-lamanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus,
Kita harus selalu menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Janganlah terikat selalu dengan hal-hal duniawi. Keterikatan kepada hal-hal duniawi akan sangat berbahaya bagi kehidupan jiwa kita di hari akhirat. Karena di mana hati kita berada, maka fokus perhatian kita pun akan lari ke sana. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita, agar kita selalu tekun dan setia menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayannya. Dan semoga berkat bantuan Tuhan, kita selalu sanggup menjaga keseimbangan antara urusan jasmani dan rohani. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.